Hujan tidak menjadi alasan untuk tetap berkebun, panen jagung, mengurus ternak, dan tanaman, menikmati hasil pertanian. Tapi tetap harus kuakui kalau aku masih ceroboh, sehingga pondok kebun kebakaran. Beruntungnya, api belum menjalar ke titik yang lain. Ini akan jadi peringatan kalau harus berhati-hati, karena bahaya selalu ada di sekitar kita. Dalam kondisi seperti ini, sedikit tembakau dan kopi hitam menjadi teman saat mengingat kesalahan sebelumnya yang harus diperbaiki. Selain api, serangga, semut, dan hewan kecil juga jadi ancaman. Dan kita punya cara sendiri menghibur diri saat lelah dan merasa jenuh. Dalam video ini sangat banyak bagian tentang sawah, mulai dari membajak, mencangkul, dan menanam padi. Karena hujan terus mengguyur, luapan air dan kerusakan areal pertanian akibat genangan air akan menjadi ancaman serius. Mari kita belajar bersama mengenal alam dan tanaman. Semua terangkum dalam video Sarjana Kelana. Selamat menyaksikan. Hari ini aku merasa tidak kesepian. Selain Mochi, aku juga punya anjing, jumlahnya 2 ekor. Sekilas mereka berdua kembar karena kulitnya mempunyai warna yang sama. Mereka cepat mengenal lingkungan dan mulai beradaptasi dengan suasana. Aku masih bingung siapa nama yang cocok untuk mereka berdua. Mungkin Anda punya usulan nama, silahkan tulis di kolom komentar. Anjing bukan sekedar hewan biasa, dia agresif dan bisa melihat makhluk dari jarak jauh karena indera penciumannya sangat tajam. Sekarang aku merasa lebih aman dan punya teman bermain. Karena masih kecil, jadi mereka tidak perlu ikut di setiap aktivitasku. Selain masih sulit berjalan di medan yang sulit, saya juga perlu batasan dengan mereka berdua. Saat berjalan, aku melihat burung hantu yang bertengger di atas pohon. Jaraknya cukup jauh, jadi sulit merekam dengan jelas. Perjalanan ini sekilas terlihat seperti hutan tropis, tapi ini bukanlah hutan, melainkan lahan yang ditinggal pemiliknya. Tidak terasa saya sudah sampai di lokasi dan akan menanam labu serta sayur lainnya. Bijinya saya sudah kemas dan siap untuk ditabur. Aku menebar biji di setiap bekas pembakaran agar siput tidak menyerang saat benih tumbuh. Suasana masih terlihat berantakan karena masih banyak ranting kayu. Tapi semua akan terurai dan menjadi pupuk alami sebagai bahan makanan mikroorganisme dalam tanah. Beberapa kayu bekas pembuatan papan saya simpan sebagai bahan pembuatan pondok di area ini. Dan saya tidak akan berlama-lama di sini karena ada pekerjaan lain yang sangat penting untuk diselesaikan. Berat rasanya meninggalkan lahan ini karena semuanya sudah terbuka dan siap ditanami berbagai macam tanaman. Setelah menanam biji, saya pulang dan masih melewati jalan yang sama. Kebun ini sama sekali tidak dirawat oleh pemiliknya karena mereka kerja di kota dan tidak punya banyak waktu untuk mengurusnya. Sekilas terlihat seperti hutan tropis, tapi ini hanyalah kebun yang ditinggal pemiliknya. Tidak terasa saya sudah sampai di pondok dan perutku sangat keroncongan. Area di sekitar pondok masih sama seperti kemarin. Kandang ayam yang akan kubangun masih dalam tahap persiapan bahan. Meskipun cuaca mendung, aku merasa kepanasan karena berjalan jauh cukup menguras tenaga dan membuatku terasa lelah. Lihatlah suasana pondok kebunku benar-benar menyatu dengan alam. Meski sendiri, tapi aku merasa damai tinggal di sini. Langit masih gelap, lingkungan tetap basah, dan perlahan matahari muncul. Aku langsung ke dapur dan menyediakan makanan. Menunya tidak terlalu istimewa, hanya ikan kering sisa kemarin. Ini adalah andalanku. Selain jarak pasar yang jauh, ikan kering lebih tahan lama. Jika ingin makan ikan segar, saya bisa memancing di empang. Setelah makan, saya menyempatkan diri untuk minum kopi. Ini wajib agar mata tetap terjaga. Menikmati kopi di pondok kebun tentunya sangat nikmat. Kopi mengajarkan kita, meskipun pahit tetap ditelan, karena dia bisa membuat tubuh terasa lebih nyaman. Istirahat, makan, dan ngopi membuatku semakin semangat untuk menghadapi pekerjaan berikutnya. Setelah pengisian energi selesai, sekarang giliran si Mochi untuk makan. Persediaan makanan untuk sapiku semakin melimpah. Rumput gajah dan gulma di kebun cukup baginya. Di video sebelumnya, aku dikomentari tentang caraku memberi makan pada ternak yang terlihat berbahaya. Karena seharusnya rumput dicincang di tempat yang berbeda agar tidak membahayakan tangan dan ternak. Praktek seperti itu aku akan kerjakan di video berikutnya karena pekerjaan ini sudah terlanjur ku kerjakan. Sekarang saya akan bergeser ke bagian atas dan langsung berhadapan dengan areal persawahan. Inilah pekerjaan yang paling banyak tampil di video ini: mencangkul, membajak, mengolah tanah, menanam padi. Bagian pinggir sawah harus dicangkul karena area itu tidak bisa dibajak menggunakan traktor. Jadi, semua harus dikerjakan secara manual menggunakan cangkul. Membajak sawah menggunakan traktor tentunya lebih hemat biaya dan tenaga.
dibanding menggunakan kerbau atau sapi. Jasa membajak sawah menggunakan traktor sangat banyak di pedesaan. Metode pembayaran bisa memakai uang atau hasil panen, tergantung pembicaraan awal. Untuk jumlah pembayaran disesuaikan luas lahan masing-masing. Selain itu, ada juga traktor dalam bentuk kelompok tani, yang mana mesin digunakan secara bergulir dari anggota satu ke anggota lainnya. Setelah mencangkul beberapa menit, genangan air di bagian pinggir sudah terlihat. Tapi rasanya sangat lelah, jadi saya harus istirahat dulu. Kebetulan di sini ada pondok kebun milik orang lain. Ini sangat pas untuk memulihkan tenaga saya di sini. Di area sekitar banyak porang, tapi pohonnya masih kecil. Saat ini banyak sawah yang beralih fungsi, yang sebelumnya ditanami padi, sekarang ditanami porang, karena porang dianggap lebih menguntungkan daripada padi. Di luar sana matahari sedikit lebih panas, jadi saya harus memakai baju lengan panjang, agar kulit tidak terbakar. Seperti yang saya katakan, kalau porangnya masih kecil, jadi saya harus berhati-hati jangan sampai tanamannya terinjak. Sawahnya masih kering karena air belum merata. Videonya saya percepat karena pekerjaan ini sangat membosankan. Tubuhku semakin lelah, jadi kuputuskan untuk kembali ke pondok. Dan ternyata perutku digigit semut. Rasanya sangat perih, sangat gatal dan sakit. Sepertinya aku butuh makanan yang segar, karena sekarang tenggorokanku terasa kering. Beruntungnya ada pepaya di dapur. Aku sudah tidak sabar lagi, pepayanya langsung kubelah karena sudah tidak tahan. Ternyata ada telurnya di bagian dalam. Lihatlah, seperti ini penampakannya. Wah, baru kali ini saya menjumpai pepaya seperti ini. Rasanya sangat segar. Bagian lainnya saya simpan dan akan kembali ke sawah. Beberapa petani lainnya di luar sana sudah terlihat sibuk mencangkul dan membajak. Mereka sangat semangat untuk keluarga kecilnya di rumah. Sekarang sawah yang sudah dibajak terlihat lebih jelas, tapi ini baru pembukaan, masih ada proses selanjutnya. Dan ada salah satu petani yang sepertinya harus kurekam. Ini adalah cara mereka menghibur diri saat lelah, berjoget, menari, seperti dikerumuni semut. Itu terlihat seperti monyet kelaparan. Sekarang air mulai merata dan sawah terlihat lebih bersih. Membajak sawah dengan traktor terbilang lebih cepat. Hampir semua daerah di Indonesia sudah menggunakan traktor, tapi beberapa daerah lainnya masih menggunakan tenaga hewan. Suara mesin traktor semakin ribut, jadi bagian ini tidak usah kujelaskan. Sementara bekerja, para petani berteriak memanggilku. Ada asap tebal di pondokmu. Begitu teriaknya, aku benar-benar panik karena memang tungku di dapur lupa saya matikan. Aku berlari secepat mungkin, perasaanku tidak nyaman. Sayangnya medan terlalu terjal. Dan ternyata api sudah menghabiskan bagian dinding dapur dan lantainya. Aku benar-benar ceroboh. Hampir saja pondoknya rata dengan tanah. Tapi beruntung petani lainnya melihatnya. Meski apinya sudah padam, tapi aku masih menyiramnya. Ingat, bahaya bisa datang dari berbagai arah. Bisa jadi karena diri sendiri atau dari luar. Ini adalah proses pendewasaan agar lebih teliti dan berhati-hati. Dalam kondisi seperti ini, aku butuh sesuatu yang bisa membuatku sedikit lebih tenang. Karena jantungku berdetak sangat cepat. Beginilah kondisi terkini setelah kebakaran. Puing-puing menyisahkan kenangan, padahal tadi pagi perabot-perabot dapurnya aku masih gunakan, dan sekarang semuanya ludes dimakan si jago merah. Dan sekarang pekerjaanku semakin bertambah, di mana dinding-dinding yang sudah terbakar pasti akan saya perbaiki. Tapi sekarang saya harus minum kopi. Ya, saya butuh kafein agar bisa lebih tenang, dan rasanya masih ada yang kurang. Tembakau. Ya, saya butuh rokok dan ini tradisional. Jadi harus digulung dulu menggunakan kertas rokok. Caranya cukup mudah seperti ini. Jangan lupa bagian pinggirnya dijilat agar semakin rekat dan tidak mudah hancur.
Kopi dan tembakau adalah pasangan serasi. Sulit menjelaskan rasanya, tapi bagi para petani di desa, hal seperti ini setiap hari mereka lakukan. Aku duduk sambil merokok, bukan karena masalah kebakaran dapur, tapi bagian ini menggambarkan kalau rasa tidak bisa diukur dari model bagian luarnya. Hidup nikmat bisa dari cara sederhana seperti ini. Sebagai manusia biasa, tentunya tidak luput dari segala kesalahan. Wajar saja jika masih ada hal-hal seperti ini terjadi. Dari kejadian ini tentunya saya belajar banyak hal, tapi untuk sekarang saya harus membuat dapurnya dulu. Karena sebentar lagi malam akan tiba. Saya hanya menggunakan kayu bekas di sekitar pondok, karena tidak punya banyak waktu untuk menyediakan kayu. Jadi ini adalah dapur darurat. Kebakaran adalah bentuk perhatian agar kedepannya saya harus lebih berhati-hati. Harus kuakui bahwa saya terlalu ceroboh, tapi masih beruntung karena api hanya menghabiskan bagian dapur. Andai saja api meratakan semuanya, maka saya tidak tahu harus bermalam di mana lagi. Model dapurnya masih sama seperti kemarin, yaitu saya harus membuat kotak-kotak dan bagian bawahnya saya lapisi menggunakan kayu lain. Proses pembuatan tungku sederhana cukup menyulitkan saya karena kayu di sekitar pondok tidak sesuai ukuran. Jadi butuh waktu mencari kayu yang lebih cocok. Sekarang rangkanya sudah selesai berbentuk kotak. Bagian bawah saya lapisi menggunakan kayu kecil dan serpihan agar tidak ada lubang. Selanjutnya saya akan angkat menuju ke dapur. Bebannya terlalu berat, jadi saya sedikit kesulitan. Langkah selanjutnya adalah menyediakan tanah sebagai landasan tungku. Tanahnya saya gali di sekitar empang. Permukaannya basah dan sedikit lengket. Ini sangat cocok karena memang saya mencari tanah liat agar batu bisa tertancap dan lebih kuat. Saya harus bolak-balik mengambil tanah dan mempercepat pekerjaan karena suasana semakin gelap. Setelah tanah sudah cukup, selanjutnya ratakan permukaan sambil ditekan ke bawah agar lebih padat. Bagian akhir pasang batunya. Di sini saya gunakan 3 buah batu sebagai penopang untuk media masaknya. Sekarang benar-benar gelap, tapi tungkunya sudah selesai dan apinya juga sudah menyala. Bagian ini banyak proses yang tidak kurekam karena diburu waktu. Proses memasak juga tidak ada. Saya meminta maaf atas kekurangan ini. Dan sekarang saatnya makan. Menunya masih sama seperti kemarin, yaitu nasi putih, ikan kering, jeruk nipis, dan cabai. Tapi kali ini saya juga memasak mie agar tidak terlalu kering. Saya tidak sempat memasak sayur karena sangat lapar. Selesai makan saya istirahat lalu tidur karena terlalu kelelahan. Selain karena kelelahan, suara alam di sekitar pondok sangat syahdu. Jadi itu benar-benar membuatku sangat mengantuk. Selamat tidur, sampai jumpa besok pagi. Hujan menyambut pagi yang tenang, tanpa suara kendaraan. Pondok kebun semakin adem. Aku bangun dan duduk menikmati suasana hujan. Begitu tenang rasanya. Saya tetap beraktivitas meski hujan datang. Agar tubuh tidak basah, saya gunakan mantel. Lalu bergegas ke kebun jagung, mengambil beberapa pohon secukupnya. Saya langsung mengambil bersama pohonnya karena daun dan batang serta kulit jagung bisa menjadi makanan sapi. Jadi tidak ada yang terbuang, semuanya habis dimakan sapi dan buahnya saya kumpulkan. Proses ini sedikit lebih lama karena suasana hujan. Memanen jagung tentunya ada 2 masalah bisa selesai, yaitu masalah makanan ternak dan makanan saya sendiri. Jadi, secara tidak langsung saya tidak usah mengambil rumput karena batang dan daun jagung bisa menjadi makanan sapi. Oh iya, saya hampir lupa. Di sini jagungnya ada 2 jenis, yaitu jagung manis dan jagung pulut. Saya harus memilih yang mana harus kuambil. Setelah ditebang, saya akan membawanya ke kandang sapi.
Di sini proses pembukaan kulit jagung lebih mudah karena batangnya langsung diberikan ke sapinya, sementara buahnya saya kumpulkan dalam satu wadah. Hujan masih berlangsung dan tidak ada tanda-tanda matahari akan muncul. Sepertinya hari ini sehari full hujan. Lihatlah jagungnya, sangat segar. Segini sudah cukup untuk saya konsumsi, sedangkan batangnya semua milik si Mochi. Sapiku sangat senang menikmati pohon jagung. Makanan ternak sangat melimpah dan hujan bukan masalah. Di sekitar pondok banyak sumber makanan. Seperti biasa makanan ternak saya cincang agar lebih mudah dikonsumsi oleh sapinya. Mantelnya saya simpan di kandang dan jagungnya saya bawa pulang ke pondok. Proses pembukaan kulit jagung akan berlangsung di pondok. Di sana lebih nyaman dan tidak terlalu basah. Jagung bisa diolah dalam berbagai jenis makanan seperti barobo. Mungkin kamu bertanya, apa itu barobo? Barobo adalah makanan tradisional di daerahku, mirip bubur jagung yang dicampur sayuran dan bahan lainnya. Tapi saya pribadi lebih banyak memasaknya secara langsung atau kadang dibakar. Kulit jagungnya yang sudah saya kupas akan saya simpan karena semuanya dimakan oleh ternak. Jadi semuanya tidak ada yang terbuang, semua akan bermanfaat. Setelah kulitnya dibuka, saya langsung masak. Tidak terasa malam sudah datang lagi. Sehari tidak ada pekerjaan selain panen jagung karena hujan terus mengguyur. Proses memasak jagung terlalu lama, jadi videonya saya percepat. Tidak terasa jagungnya sudah masak dan siap dinikmati. Saya makan dengan lahap. Beberapa buah lainnya saya simpan untuk besok. Sewadah ini pun sudah masih terlalu banyak. Setelah makan jagung, saya langsung tidur karena di pondok tidak ada hiburan selain suara katak, jangkrik, dan juga burung. Pagi masih sama seperti kemarin. Hujan menyambutku lebih awal dan hari ini lebih deras dari kemarin. Suara petir, kabut, dan angin menjadi paket lengkap yang tidak terpisahkan. Saya hanya bisa menggantung hammock di teras depan, lalu membaca buku. Ini lebih berisi daripada hanya tinggal diam dan duduk. Bacaan ini bukan tentang kehidupan alam atau metode pertanian praktis, tapi buku ini lebih kepada teori kebutuhan yang diterapkan oleh Abraham Maslow. Karena rintik hujan berirama membentuk instrumen alami membuatku sulit melawan rasa ngantuk. Sampai akhirnya saya tertidur. Di luar sana, air ada di mana-mana. Empang sudah meluap. Tidur di pondok kebun saat hujan memang lebih nyaman, apalagi baring di atas hammock tentu lebih menyenangkan. Semakin lama hujan semakin deras, tidak ada tanda-tanda hujan akan berhenti. Anggap saja hari ini para petani di sekitar tempat tinggalku libur bersama. Beberapa menit kemudian saya terbangun karena ada suara gemuruh di atas sawah dan ternyata tanah longsor. Terpaksa saya harus cepat-cepat membendung air sebelum keadaan lebih parah. Genangan ada di mana-mana, hujannya semakin ribut dan rasa dingin tidak terasa karena luapan air membuatku bekerja keras untuk membendung aliran agar air kotor tidak masuk ke empang. Luapan air bukan hanya berasal dari hujan, tapi dari irigasi persawahan, di mana hulu irigasi langsung terhubung di sungai. Ditambah lagi stok air di sawah, semakin bertambah karena aliran dari sawah bagian atas. Selain tanah longsor, sayuran di sekitar pondok juga ikut tergenang. Airnya harus dikuras agar tanaman tidak mati. Sepertinya hari ini aku gagal libur dan harus bekerja lebih keras. Setelah selesai, saya akan kembali ke pondok. Jalannya sangat licin, jadi tetap harus berhati-hati. Sementara istirahat, tanahnya longsor lagi dan kelihatannya semakin parah. Saya harus mengumpulkan banyak batu besar untuk menahan air karena hujan semakin deras dan debit air tentu semakin bertambah. Sementara mencari batu, saya malah menemukan umbi porang yang ukurannya sangat besar. Beratnya kira-kira 15-20 kg. Saya memindahkannya di tempat yang lain agar tidak tertimbun tanah longsor. Perlu Anda ketahui kalau umbi porang sangat gatal jika ada daging umbi yang terluka, jadi harus berhati-hati. Jika proses hujan semua kurekam, maka durasi video ini sangat panjang. Jadi untuk menggesengkan video, saya langsung saja masuk ke proses penanaman padi. Proses ini tidak saya kerjakan sendiri, tapi dibantu oleh petani lainnya.
Budaya kerjasama atau gotong royong masih dipertahankan oleh masyarakat di desaku. Kami menjunjung tinggi kerjasama dan solidaritas antar petani. Beginilah keadaan saat proses penanaman padi berlangsung. Kami bekerja bersama, makan bersama, dan para petani di daerah saya membawa anak-anaknya ke sawah. Mereka hanya bukan menanam padi, tapi secara tidak langsung daya tahan tubuh mereka semakin kuat. Di daerah saya kegiatan seperti ini disebut Mapoli, yaitu proses memanggil petani untuk membantu menanam padi. Biasanya terdiri dari 10-20 orang, tergantung luas sawah. Proses ini terus berlangsung sampai musim tanam selesai dan akan berpindah dari sawah satu ke sawah yang lainnya. Banyak sekali potongan video yang tidak terekam jelas karena cuaca tidak bersahabat. Subscribe channel ini untuk mendapatkan notifikasi video baru berikutnya. Terima kasih yang selama ini selalu memberikan saran, komentar, dan masukan untuk aktivitas saya. Jangan lupa berkunjung ke akun media sosial lainnya seperti di Facebook, Instagram, dan juga TikTok. Terima kasih. Sampai jumpa dan salam lestari.